terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kelinci menjadi salah satu hewan peliharaan yang disenangi banyak orang. Selain lucu dan menggemaskan, hewan kelinci juga diyakini tidak memerlukan banyak perawatan yang membuat orang yang memeliharanya tidak kerepotan. Di Makassar, para pecinta hewan ini menyatu dalam sebuah wadah, berbagi kiat dan mengadakan kegiatan bersama-sama. Lantas bagaimana kiat memelihara kelinci dan apa yang membuat mereka menyukai kelinci? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Sudah hadir bersama kami ada Fatur Rahman dan juga halo Fatur, selamat pagi. Ya, pagi. Dan juga ada Abu Bakar. Ya. Selamat pagi teman-teman. Jadi teman-teman yang hadir di studio Kompas TV Biro Makassar pagi ini adalah pecinta kelinci sekaligus tergabung dalam komunitas South Celebes Rabbit Breeders Association. Baik teman-teman, ini sudah bersama dengan kelinci kesayangannya masing-masing. Iya. Kita mau kenalan dulu. Ini kok bisa dijelaskan kelincinya jenis apa? Kalau ini jenis Netherland Dwarf, ciri khas dari Netherland Dwarf ini dari kupingnya yang pendek, terus bentuk badannya yang kecil, terus bulat, kakinya pendek, itu sih. Baik, kalau dari Kak Abu sendiri bisa jelaskan nih kelincinya jenis apa? Kalau ini namanya jenis Holland Lob. Nah, dia itu ciri khasnya kupingnya turun, pendek seperti ini, turun, kepalanya bulat, terus bodinya itu dia agak bulat ke belakang. Wah, iya, jadi ukurannya pun juga lebih besar yang itu ya? Iya, ukuran Baik. lebih besar dari sini. Baik, lucu sekali teman-teman kelincinya. Teman-teman sendiri kapan mulai menyukai kelinci dan apa alasannya? Dari Kak Abu? Kalau saya sih awalnya tahun 2000 pas COVID ya kemarin, anak-anak sukanya kan lihat, lucu nih kelinci. Saya sih awalnya dari anak-anak juga. Terus lama-lama ya, kau kenapa bisa semut ini gitu. Jadi kita coba-cobalah cari yang masih ada di pasaran dulu yang biasa. Terus lama-lama bisa dikembangkan, akhirnya beralih ke jenis hias gitu, kelinci hias. Baik, kalau Fatur sendiri bisa diceritakan awal mula menyukai kelinci sampai sekarang juga jadi peternak kelinci. Iya, betul. Kalau saya sih awalnya dari melihat jenis yang Netherland Dwarf ini karena unik, oh ternyata ada ya kelinci yang ukurannya kecil, kupingnya kecil, yang biasanya saya lihat kupingnya panjang, ukurannya besar, kok ini beda dari yang lain, makanya saya tertariknya di situ. Jadi awalnya pelihara sepasang, terus lama-lama karena saya suka yang jenis ini, makanya saya kembangkan seperti itu. Baik, banyak yang merasa kalau memelihara kelinci itu sulit. Dari teman-teman sendiri bisa menceritakan pengalamannya ketika pertama kali memelihara kelinci, tantangannya seperti apa? Dari Abu terlebih dahulu. Oke, kalau saya sih awalnya itu memang terlihat sulit karena memang dari edukasinya yang peternak di pasar itu bilangnya makannya sayur gitu. Setelah saya browsing lihat di YouTube, ternyata wah salah pakannya. Akhirnya saya beralih ke pakan yang memang khusus kelinci dan sampai sekarang kelinci bisa panjang umur juga loh sih. Baik, jadi memang ada pakan khusus ada pakan ya, khusus. karena selama ini kan orang awam juga pikirnya semua jenis sayur kelinci makan. Benar, kan? Jadi makan khususnya itu bentuknya seperti apa? Mirip pelet kucing juga sih, Kak, biji-bijian. Ada juga rumput kering. Itu dia doyan juga kalau kelinci. Jadi kalau kelinci itu dia nggak makan yang sayuran segar, nggak bisa. Dia kan pencernaannya kecil ya. Jadi nggak bisa buang angin. Jadi kamu gampang kembung gitu. Makanya awal-awal kita pelihara memang terasa kayak
sulit gitu karena baru berapa bulan mati kan. Benar. Jadi makanya katanya orang kelinci gampang mati padahal cara perawatannya yang salah sebenarnya. Baik, jadi lebih ke ilmunya, pahami Iya. ilmunya dulu lalu Iya, merawatnya benar. lebih baik ya. Benar. Kalau dari Fatur sendiri bisa diceritakan pengalamannya pertama kali merawat kelinci hingga kemudian sekarang jadi peternak kelinci. Jadi sebenarnya sebelum memelihara kelinci sebenarnya harusnya itu kita cari tahu dulu cara perawatannya gimana, makannya apa, yang dibutuhkan apa, obat yang disiapkan apa. Sebenarnya itu sih awalnya itu dulu. Nah nanti kalau sudah paham, belajarnya bisa sama breeder-breeder yang udah tahu, atau bisa sekarang udah modern searching itu udah lebih gampang, lihat YouTube, googling, itu sih. Baik, dari Fatur sendiri yang awalnya merawat kelinci hingga kemudian sekarang menjadi peternak kelinci itu motivasinya apa? Kemudian juga tantangannya seperti apa menjadi peternak kelinci? Sebenarnya karena suka aja sih sebenarnya. Terus pengen kembangkan kualitasnya lebih bagus lagi, itu sih. Baik, saat ini kelincinya sudah berapa banyak dan jenis-jenis apa saja yang ada di rumah? Kalau saya lebih sukanya satu jenis aja, yang jenis Netherland Dwarf atau kelinci mini. Sekarang udah ada 20 ekor lebih. Baik, kalau dari Abu sendiri sukanya jenis yang mana? Kemudian sekarang kelincinya berapa banyak? Kalau yang ada di rumah sih jenisnya English Angora yang jenis bulu panjang. Cuman saya nggak bawa soalnya habis cukuran semua jadi botak. Jadi yang ada ini Holland Lob. Sekarang paling sekarang sudah masih di bawah 10 ekoran sih. Karena saya juga lebih fokus ke ini sekarang rabbit clinic juga saya ada buka di rumah. Nah, jadi khusus untuk kelinci sakit boleh titip, yang mau keluar kota boleh titip juga sih. Baik, bisa dikasih tips juga untuk pemirsa di rumah perawatan basic yang bisa dilakukan supaya kelinci itu nggak mudah sakit gitu. Oh ya, untuk basicnya sih paling kebersihan kandang yang utama. Kebersihan kandang itu misalnya tergantung jenis kelincinya. Kalau kelincinya itu kategori dwarf, dia butuh kandang yang 70 kali 90 boleh lah. Terus alas kandang, alasnya itu menggunakan serupuk kayu, yang penting dia kering. Pergantian pembersihan kandang itu sekitar 4 hari sekali boleh. Terus perawatan bulu bisa kasih spray vitamin ada. Terus juga untuk pakan usahakan diberikan pakan sesuai jenisnya. Ada khusus jenis dwarf, ada juga pellet jenis, kan juga beberapa juga macam pellet. Pellet itu juga ada yang khusus bahan utamanya dari rumput, jadi lebih bagus yang itu sih, Kak. Jadi yang paling utama itu di kondisi kandang dengan pakan sih paling utama. Baik, kondisi kandang dan juga pakan. Saya kemudian ke Fatur, pernah tidak ada kasus dari bulu kelinci itu menyebabkan masalah kesehatan juga pada manusia? Seperti apa sih bisa menjaganya? Nah kalau selama saya pelihara sih kurang lebih 3 tahun nggak ada sih. Ya yang saya tahu itu cuman di kucing. Kalau kelinci itu aman karena kelinci juga kan nggak berkutu dia. Kalaupun ada kelinci yang berkutu, kemungkinan besar itu menular dari hewan lain, misalkan kucing atau anjing, gitu. Baik, jadi kalau masalah kesehatan juga jauh lebih aman gitu ya dibanding dengan hewan peliharaan lain. Nah teman-teman, ini tergabung dalam komunitas pecinta kelinci. Dan di segmen selanjutnya kita akan bahas apa kemudian peran dari komunitas pecinta kelinci ini. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir.
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan teman-teman dari komunitas South Celebes Rabbit Breeders Association, dan teman-teman ini hadir membawa kelincinya. Dan tentu komunitas pecinta kelinci ini juga punya banyak anggota begitu ya di Makassar, Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan kemudian teman-teman sejarah terbentuknya komunitas ini dan apa perannya dari Fatur dulu? Mungkin bisa ke... Oh iya, baik, ke Abu dulu bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk komunitas ini sih belum terlalu lama juga sih Kak. Paling awal terbentuknya itu di tahun 2020 Juli kemarin. Kebetulan teman-teman ini sebelum menamakan South Celebes Rabbit Breeders Association, namanya dulu itu Peternak Kelinci Sulawesi Selatan. Kemudian ada beberapa teman itu yang bilangnya, kenapa nggak bikin komunitas aja? Jadi beberapa teman-teman itu yang memprakarsai terbentuknya komunitas ini Kak. Nah, jadi terbentuknya itu di 7 Juli 2020. Jadi tahun ini ya mungkin sekitar nanti dapat 5 tahun lah insya Allah kalau ini. Baik, jadi orang-orang yang punya hobi yang sama kemudian membentuk komunitas ini. Bisa dijelaskan juga Abu, visi misinya seperti apa? Kalau visi misinya itu sekarang paling fokusnya ke edukasi ke masyarakat bahwasanya itu kelinci itu nggak segampang itu mati. Yang kedua, kita fokus juga ke pengembangan kelinci, yang dimana kelinci itu ada beberapa jenis yang sudah masuk di Indonesia. Terus yang ketiga itu pengembangan kualitas. Jadi kelinci juga punya kualitas, mulai dari kualitas pet, ada brood, dan ada juga kualitas kontes atau show. Gitu, baik, itu dia beberapa kegiatan yang teman-teman lakukan ya. Saya ke Fatur semenjak bergabung dengan komunitas ini, apa saja manfaat yang Fatur rasakan? Yang saya rasakan itu kita dapat lebih banyak pengalaman lagi dari teman-teman breeder yang lain, karena di komunitas ini kan bukan hanya satu jenis aja yang breeding dan yang pelihara. Jadi kita bisa tahu case-case, misalkan nih kelinci jenis ini case-nya apa, jenis ini case-nya apa, terus bisa sharing-sharing ke masyarakat yang awam tentang pelihara kelinci yang baik dan benar. Itu. Iya, jadi ada beragam manfaat ya, bukan hanya sesama anggota, tapi masyarakat juga yang belum paham soal merawat kelinci juga bisa belajar bareng teman-teman di komunitas. Dari teman-teman komunitas sendiri, apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan, misal dalam sebulan bisa ada show juga untuk masyarakat umum atau seperti apa? Kalau untuk show-nya kami itu paling kita buatnya setahun sekali, karena show itu butuh waktu untuk persiapan kelinci. Nggak serta-merta misalnya show bulan depan, kalau kelinci apa adanya di bawah nggak mungkin juga kan.
Jadi minimal itu 6 bulan sebelum show itu kita ada rapat komunitas, mau membuat show, kita hubungi teman-teman untuk mempersiapkan kelinci terbaiknya gitu. Nah, karena beberapa penilaian dari kelinci juga itu lumayan banyak, jadi mulai dari kepala sampai kaki itu pasti dinilai. Apa-apa saja tipe-tipe penilaiannya? Kalau macam-macam jenis sih, tapi kalau secara umum itu paling dibentuk kepala, telinga, bulu, body, badannya, kaki, kuku kaki, Ukurannya, panjangnya? ukuran, di bobotnya juga ada, malah sampai ke kelamin juga diperiksanya. Kesehatan kelinci seperti itu. Baik, banyak masyarakat yang juga khawatir memelihara kelinci soal biayanya. Bisa di-spill teman-teman, baik itu makan, kemudian perawatan kesehatan dan lain-lain tuh biasanya butuh biaya seperti apa begitu untuk biayanya? Oh ya, kalau untuk biaya sih yang jelas lebih di bawah kucing ya Kak. Soalnya kelinci itu nggak vaksin. Grooming juga nggak paling bisa sebulan sekali di grooming. Terus pakannya juga relatif terjangkau pakannya. Kemudian biaya perawatan ya tidak terlalu, ya pokoknya bisa lah kalau untuk ini. Tidak terlalu besar biayanya. Iya, baik, nggak terlalu besar dibanding dengan hewan-hewan peliharaan iya, lain iya. gitu ya. Kalau dari Fatur sendiri di rumah kan memelihara kelinci yang banyak juga jumlah kelincinya. Cara menyiapkan rumah kita itu agar bisa menjadi ruang hidup yang baik untuk kelinci seperti apa? Kalau saya sih di rumah itu ada memang kandang yang untuk khusus breeding, ada juga kandang untuk mereka bermain. Contohnya seperti playpen, saya buatin pagar-pagar dari plastik atau kayu, terus kita beri alas yang menyerap pipisnya dia, begitu sih. Baik, bisa dijelaskan juga karena kan Fatur juga peternak kelinci, apalagi ini salah satu jenis kelinci yang juga sangat lucu begitu. Bisa dijelaskan prospeknya ataupun juga harganya mungkin seperti apa? Nah, kalau untuk harga sendiri sebenarnya hampir sama seperti kucing. Harga jualnya itu tergantung dari kualitas. Seperti Om Abu bilang tadi, ada kualitas pet, brood, dan show. Nah, untuk kualitas pet biasanya itu di kisaran 500 ke bawah. Terus untuk kalau untuk harga saya sendiri itu saya jualannya untuk kualitas pet itu 600.000. Kalau untuk brood menengah itu di range harga 2 juta sampai 3 juta. Nah, kalau untuk kualitas show itu mulai di harga 4 juta ke atas sampai belasan dan puluhan. Baik, kalau tipenya seperti nut ini harganya di kisaran berapa? Nah, kalau nut ini dia masuk kategori show. Nah, bentuk show itu dia kalau untuk di jenis Netherland Dwarf itu bentuk show itu dia lebih bagian kepalanya itu dia lebih bulat, terus kupingnya pendek, kakinya pendek, terus ukuran badannya dia kecil. Nah, kalau kualitas brood kurang lebih hampir sama biasanya. Nah, kalau kualitas pet bentuknya itu sangat jauh berbeda dengan yang kualitas show. Makanya untuk yang kualitas show ini harganya lebih tinggi daripada kualitas pet, karena untuk dapatkan show ini cukup susah. Perawatannya pun juga harus diperhatikan gitu ya. Iya, betul. Kalau Mocha sendiri di kisaran harga berapa sebesar ini, Abu? Kalau ini dia sama sih, hampir sama dengan harga ini. Ya, kurang lebih karena ini kan sudah termasuk kualitas kontes juga. Karena ada sih yang pet itu dia ciri khasnya kupingnya pasti lebih panjang segini. Nah, kalau Holland Loop itu dia sampai dagu segini. Yang kualitas yang bagusnya dia sampai dagu, kepalanya bulat, dari samping kita lihat itu dia agak bulat. Diraba seperti ini, semakin ke belakang dia semakin lebar ini badannya. Itu sih kalau kualitas. Kalau untuk harga ya hampir sama Netherland Dwarf. Untuk kelinci-kelinci tipe yang hadir ini, apakah dia tipenya cukup mudah stres atau seperti apa? Batur. Sebenarnya kelinci itu nggak mudah stres, karena Iya sih, nggak mudah stres kalau kelinci.
banyak orang yang bilang oh kelinci itu mudah stres, tapi sebenarnya faktanya enggak. Baik, sebelum break kita bisa tunjukkan juga ke pemirsa di rumah cara menggendong kelinci yang baik dan benar itu seperti apa. Karena bisa dibilang kan selama ini kalau lihat kelinci langsung diambil aja, padahal sebenarnya ada posisi khusus yang harus diperhatikan. Bisa dicontohkan mungkin Abu? Oke, yang pertama paling kita taruh dulu ya. Iya. Lihat, paling ambil dari bawah tangan atau perutnya, gendongnya seperti ini. Pegang, tengkup gini seperti bayi. Itu satu. Yang kedua boleh seperti ini. Dua, ini boleh kayak gini, mirip-mirip lah seperti kucing. Ya. Jadi kalau pegang telinganya terus giniin nggak boleh. Oh, itu yang nggak boleh sebenarnya. Kasihan. Salah kalau pegang kelinci. Dia kupingnya itu dia banyak sarafnya gitu. Jadi kelinci kalau dipegang kupingnya tarik begini, bisa jadi dia ada trauma gitu. Bisa jadi kesakitan juga ya, kesakitan, bisa dia mogok makan juga malahan kalau ini. Itu paling ya seperti ini pegangnya. Ternyata ada cara khusus untuk menggendong kelinci. Seperti ini juga kalau mau. Baik, nanti di segmen selanjutnya teman-teman kita juga akan konsultasi nih soal cara terbaik untuk adopsi kelinci. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman pecinta kelinci dari South Celebes Rabbit Breeders Association. Bisa dibilang kalau di Makassar, Sulawesi Selatan juga banyak mitos atau fakta yang selalu berkembang soal kelinci dan perawatannya. Dari Abu sendiri pernah tidak mendengar isu-isu soal kelinci yang sebenarnya itu disalahpahami? Oh ya, paling di kelinci itu orang bilang mitosnya itu gampang mati, bau kan. Ya paling ya kita menanggapinya ya senyum aja dulu Kak. Tapi ya sambil ini kita edukasi, oh memang semua makhluk hidup itu gampang mati kalau dirawatnya dengan tidak benar. Seperti itu. Jadi apa namanya, kami dengan komunitas ini kita ya bertugas itulah mengedukasi masyarakat, terutama yang suka bilang mitosnya seperti kelinci itu gampang mati, ya kita edukasi seperti itu.
Jadi mungkin dari cara perawatan yang bagaimana kurang bagus, kandangnya juga bagaimana, ya seperti itu sih, Baik, Kak. untuk ukuran kelinci sendiri biasanya umurnya itu berapa tahun? Kalau kelinci itu dia dapat bisa sampai 10 tahun sih, Kak. Sama dengan kucing juga ya, Iya, bisa iya. sepanjang itu umurnya. Iya, ya makanya itu di rumah sudah ada yang 5 tahunan sih. Kelinci sampai 5 tahun, jadi ya tergantung juga sih. Jadi cara perawatannya seperti apa. Kembali lagi ke adopternya seperti apa cara perawatannya. Baik, kemudian tanda begitu yang bisa dilihat ketika kemudian kelinci ini sudah dikatakan dia dalam kondisi sakit, apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang terlihat jelas? Kalau untuk secara umum kan kelinci itu nggak bersuara ya, Kak, ya. Jadi paling kalau kita mau lihat kelinci itu sakit, kita lihat kan kita beri pakan itu pagi dan sore. Cuman kalau di besok harinya itu kita misalnya beri pakan di sore hari, pakannya nggak disentuh sampai pagi kan, otomatis dia ada apa nih kelinci. Kita observasi lagi, periksa ini sampai raba ke perutnya, apakah dia kembung atau seperti apa. Gitu sih, Kak, kalau ini. Jadi dilihat dari kalau dia nggak makan, berarti dia ada kelainan gitu. Baik. Terkait dengan perawatan kelinci nih ketika dia sakit, apakah di Makassar juga khusus untuk klinik-klinik hewan yang ada juga sudah memadai kah untuk perawatan kelinci? Ya, maaf kalau untuk pet shop atau klinik yang ada di Makassar sih masih jarang sih, Kak, yang mau terima hewan-hewan eksotik seperti ini. Karena saya kurang tahu juga, mungkin karena masih kurang ya, mungkin yang pemelihara kelinci, dan juga mungkin dianggapnya harga nggak seberapa, dan mungkin juga hewannya gampang mati. Jadi untuk adopter yang betul-betul yang ingin merawat kelinci itu masih agak susah dapat kliniknya itu. Jadi ya, tapi banyak kok teman-teman breeder yang membuka jasa klinik untuk klinik rabbit klinik, ada juga untuk hotel klinik, untuk hotelnya boleh. Kalau misalnya mau keluar kota bisa dititip, bisa. Baik, jadi tidak semua klinik hewan itu menerima kelinci ya, untuk dirawat. Baik, terkait dengan kesadaran adopsi kelinci, teman-teman bisa dijelaskan juga nih bagaimana sih kemudian tata cara untuk memilih kelinci yang baik dan sehat sebelum diadopsi? Dari Fatur. Oke, kalau dari saya pertama sih yang paling penting usia kelinci. Pertama usia kelinci, kan ada juga tuh yang pedagang